Allah telah meletakkan kejayaan kebahagiaan umat manusia dalam amal agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Saat ini umat belum ada kemampuan amal agama. Dulu para sahabat telah mampu amal agama dengan sempurna. Karena para sahabat telah memiliki 6 sifat yang mulia. 6 sifat sahabat, yaitu yang pertama, yakin terhadap kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, sholat khusyuk wal khudu'. Yang ketiga, ilmu ma'adzikir. Yang keempat, ikramul muslimin. Yang kelima, tasfihun niat. Yang keenam, dakwah wa tabligh. Dakwah wa tabligh urut fi sabilillah. Ini 6 sifat para sahabat. Dan setiap sifat dipelajari, artinya, maksud tujuannya, pandilahnya, dan cara mendapatkannya. Sifat yang pertama, yakin terhadap kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya yang pertama, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, yaitu mengeluarkan keyakinan makhluk dari dalam hati dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah ke dalam hati. Dan pandilahnya, barang siapa di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Kemudian sekecil-kecilnya iman akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, surganya 10 kali lipat dunia. Kemudian barang siapa yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad utusannya dalam sepenuh hati, maka akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Yang pertama, kita dakwahkan kalimat la ilaha illallah kepada setiap orang. Kita sampaikan kalimat la ilaha illallah. Kemudian latihannya kita mudzakarah, atau tiap hari kita sering membicarakan pentingnya iman, pentingnya la ilaha illallah. Ini kita sering ucapkan dengan teman-teman kita, mudzakarah. Kemudian yang paling penting lagi, kita berdoa kepada Allah. Karena kita makhluk yang lemah, maka kita hanya memohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya berdoa supaya diberi hakikatnya iman. Maksud yang kedua, Nabi Muhammad utusan Allah, yaitu meyakini satu-satunya jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat hanya mengikuti baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keuntungannya yaitu man ahya sunati faqad akhabani wa man akhabani kana ma'il jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, sungguh ia cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku akan di dalam surga bersamaku. Keuntungannya lagi, barang siapa yang menghidupkan sunnahku di kala rusaknya umat akan mendapatkan pahala orang mati syahid. Tidak usah panjang-panjang. Ini kemudian sifat yang kedua, yaitu sholat khusyuk wal khudu'. Artinya sholat dengan konsentrasi batin, merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Maksud dan tujuannya yaitu ya membawa sifat-sifat sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Sholat ini dibawa dalam kehidupan sehari-hari.
di luar sholat. Dan ini pandilahnya sholat. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman juga, carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sungguhnya sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Nabi bersabda, sejuknya mataku di dalam sholat. Masih banyak lagi pandilah-pandilah yang lain. Bagaimana cara mendapatkan sholat ini? Yang pertama, dakwahkan pentingnya sholat. Dakwahkan pentingnya sholat, terutama sholat berjamaah. Kemudian latihan. Bagaimana latihannya? Ya, kita perbaiki mulai dari istinjaknya, wudhunya, kemudian gerakan-gerakan sholat. Ini semua kita pelajari. Yang paling penting lagi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah kita sholat yang khusyuk. Kemudian sifat sahabat yang ketiga, ilmu ma'an dzikir. Ilmu ini artinya semua petunjuk yang datang dari Allah melalui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dzikir artinya mengingati Allah pada setiap saat dan keadaan. Kemudian kemudian maksud dan tujuannya yaitu mengamalkan semua perintah Allah pada setiap keadaan dengan cara Rasulullah SAW dan menghadirkan keagungan Allah dalam hati. Kemudian panggilannya ilmu. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, Allah akan mudahkan nanti langkahnya menuju surga. Kemudian tidurnya orang yang mempunyai ilmu ini lebih ditakuti setan daripada ibadahnya orang yang tidak mempunyai ilmu. Dan cara mendapatkannya ilmu ada dua. Ada ilmu masail, ada ilmu fardhail. Nah, ilmu masail ini cara mendapatkannya kita dakwakan juga pentingnya ilmu masail. Kemudian kita datang kepada ulama, kita duduk juga dalam majelisnya para ulama. Jadi tidak usah mengandung ulama apa, pokoknya ulama yang banyak ilmunya kita datangi, kita ikut mudzakarah supaya kita menjadi orang yang tahu ilmu masail. Karena kita ini orang yang begitu bodoh, maka perlu belajar kepada para ulama. Menanyakan pada para ulama masalah agama, masalah dunia itu harus kita tanyakan, walaupun masalah dunia, agar dunia kita terarah terhadap agama. Yang tahu adalah ulama. Anda datang kepada ulama, menanyakan pada ulama, kemudian berdoa supaya Allah memberi kepada kita kepahaman terhadap ilmu masail. Begitu juga ilmu fardhail. Nah, kita duduk dalam majelis fardhail, majelis taklim, pandilah amal, sehingga kita tahu pandilah-pandilah. Dan kita hadirkan keagungan pandilah dalam setiap amal kita. Dan hendaklah lagi berdoa. Jadi Allah SWT memberi kepahaman kita terhadap fardhail amal, sehingga kita mudah untuk mengamalkan. Kemudian sifat sahabat yang keempat, ikramul muslimin. Maksudnya artinya memuliakan sesama muslim. Maksud dan tujuannya kita tunaikan hak sesama muslim tanpa minta hak kita ditunaikan. Dan fadilahnya, barang siapa yang menolong saudaranya di dunia ini, Allah akan menolongnya nanti di akhirat. Kemudian barang siapa yang menutupi aib saudaranya muslim, Allah akan menutupi aibnya nanti di akhirat. Tetapi barang siapa yang membuka aib saudaranya muslim, membuka ini bahaya, maka Allah akan membuka aibnya di dunia maupun di akhirat. Bahkan di dunia pun akan merasa malu. Ini kalau orang kita membuka aib saudaranya, maka penting kita untuk menutupi aib saudara kita. Kemudian cara mendapatkannya yaitu dakwakan ikram. Tentunya ikram ini. Kemudian latihannya bagaimana? Nah, kita hormati yang lebih tua, kita sayangi yang lebih muda, dan sama sebaya kita pun harus menghargainya, dan kita memuliakan para ulama. Dan kemudian kita membawa kepada orang banyak yang wataknya berbeda-beda.
Karena watak manusia ini nggak sama, membaur orang banyak yang wataknya berbeda-beda. Dan memohon kepada Allah supaya diberi hakikatnya akarnya baginda Rasulullah, akhlak yang mulia. Kemudian yang kelima, tazkiyun niat, artinya meluruskan niat. Maksudnya membersihkan niat pada setiap amal semata-mata hanya karena Allah. Dan pandilahnya, Allah tidak melihat bentuk rupamu, wajahmu, hartamu, tapi Allah melihat hatimu dan amalanmu. Berarti sifat muslim. Dan cara mendapatkannya juga dakwahkan pentingnya ikhlas, latihan beramal, ikhlas, mengoreksi amalnya di awal amal, di pertengahan amal, di akhir amal, dikoreksi terus. Dan kalau amal jangan suka disebut-sebut, sehingga nanti akan mendatangkan ikhlas. Tapi kalau amal yang disebut, ini kadang-kadang jadi riak, itu pamer nanti amalnya. Kemudian kita berdoa kepada Allah supaya diberi hakikatnya hati yang ikhlas. Dan yang sifat sahabat yang keenam yaitu dakwah wa tabligh fi sabilillah. Artinya dakwah mengajak, tabligh itu menyampaikan, urut keluar fi sabilillah di jalan Allah. Jadi kita menyampaikan agama keluar di jalan Allah. Nah, ini keuntungannya. Dan siapa yang menyampaikan kebaikan dan kebaikan diamalkan oleh orang lain, maka yang menyampaikan mendapatkan pahala yang mengamalkan tanpa mengurangi pahalanya orang yang mengamalkan. Jadi orang kurang itu 100 belum dibagi dua enggak. Yang mengamalkan dapat 100, yang menyampaikan juga dapat 100. Allah itu kaya. Kemudian Nabi bersabda, sungguh pagi petang di jalan Allah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Lainnya dunia ini macam-macam, masya Allah. Ada ulama, ada akib, ada macam-macam, banyak. Dan kita mendapatkan semuanya nanti. Dan kemudian cara mendapatkannya kita dakwahkan juga. Pentingnya dakwah tabligh, pentingnya keluar jalan Allah. Ini kita dakwahkan pada orang lain. Dan kemudian latihan. Latihannya gimana? Ini masa-masa kita menganjurkan paling tidak kita ini keluar 4 bulan seumur hidup. Kemudian kita ambil keputusan 40 hari setiap tahun. Dan itu juga setiap bulan kita ambil keputusan untuk keluar 3 hari. Kemudian kita wujudkan masjid kita sendiri-sendiri dengan amalan makomi. Insyaallah. Kemudian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan kita niat untuk mengamalkannya. Bukan hanya untuk mudzakarah saja, tapi bagaimana kita niat untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita bertahap sehingga nanti bisa kita amalkan semuanya. Insyaallah ya. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.